Di pusat kota Paris, Milan hingga New York, mode bergerak seperti badai, cepat, berkilau, dan nyaris tidak pernah puas. Tren berubah lebih cepat dari musim, dengan toko-toko fast fashion merilis koleksi baru setiap minggu, yang sepintas semua tampak seperti perayaan kreativitas. Tetapi sayangnya, pakaian-pakaian yang dijahit oleh tangan-tangan tidak dikenal itu, yang dikirim ribuan mil dan dipajang di etalase, kemudian dibeli dan dilupakan. Pakaian-pakaian itu menumpuk menjadi sampah busuk yang mengerikan, dan kemudian menjadi beban bagi ekosistem dan ekonomi. Semuanya bermula dari apa yang disebut sebagai fast fashion, sebuah industri yang menjanjikan model murah dan cepat berganti, namun menjadi penyumbang limbah tekstil terbesar di dunia. Industri fast fashion memproduksi pakaian dalam jumlah luar biasa hingga jauh melebihi kebutuhan manusia sehari-hari. Setiap tahun diperkirakan terdapat 100 miliar potong pakaian diproduksi secara global. Tapi ironisnya, dari jumlah ini, sekitar 92 juta ton berakhir menjadi limbah dan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Ini artinya, setiap detik terdapat satu truk penuh pakaian yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dan jika tren ini terus berlanjut tanpa pembenahan, volume limbah tekstil tahunan diperkirakan melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada akhir dekade ini. Sebuah studi dari McKinsey mencatat bahwa rata-rata orang hanya mengenakan pakaian mereka sebanyak 7 hingga 10 kali sebelum berakhir ke yang baru. Frekuensi pakai ini turun lebih dari 35% dalam 15 tahun terakhir. Artinya, pakaian yang dulu mungkin dipakai bertahun-tahun, kini hanya bertahan hitungan minggu atau bulan di lemari sebelum berakhir di keranjang sampah. Bahkan di beberapa negara maju, pakaian-pakaian tersebut dibuang dalam kondisi nyaris baru, terjebak dalam siklus konsumsi instan yang tidak mengenal kata cukup. Salah satu penyebabnya adalah siklus tren mode yang semakin cepat. Setiap pekan atau bahkan setiap beberapa hari, rak toko diperbarui dengan koleksi terbaru. Demi mengikuti kecepatan tren ini, produsen memproduksi dalam volume masif, berharap memenuhi selera pasar yang terus berubah. Akibatnya, stok berlimpah dan menumpuk. Banyak pakaian tersisa yang tidak terjual meski telah didiskon besar-besaran. Beberapa merek besar bahkan pernah ketahuan menghancurkan atau membakar stok pakaian baru yang tidak laku, daripada menyimpannya atau mendistribusikannya untuk amal. Gunungan pakaian baru yang dibakar ini menambah daftar ironi baru, bahwa sumber daya alam yang telah diperas dan energi yang telah dikeluarkan untuk membuat pakaian tersebut hanya untuk dibakar tanpa pernah dipakai satu kali pun. Lebih parah lagi, kualitas pakaian fast fashion cenderung rendah karena diproduksi terburu-buru dengan bahan murah. Pakaian seperti ini mudah rusak atau ketinggalan zaman secara gaya dalam hitungan bulan, sehingga umur pakainya selalu singkat. Lalu, konsumen terdorong membeli lagi dan lagi, memicu lingkaran setan beli pakai buang yang semakin memperbesar volume limbah tekstil. Menurut data Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, sekitar 85% dari semua tekstil yang dikonsumsi di Amerika Serikat akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir setiap tahunnya. Dan rata-rata orang Amerika Serikat menyumbang sekitar 37 kg limbah pakaian per tahun. Tentu saja, produksi berlebihan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan. Industri fashion, termasuk produksi serat, pembuatan kain, hingga distribusi pakaian, mengonsumsi sumber daya alam dalam jumlah yang luar biasa. Industri ini menyumbang hampir 10% dari total emisi karbon global, yang berarti lebih besar dibandingkan gabungan emisi sektor penerbangan serta perkapalan internasional. Selain itu, mode cepat juga rakus akan air, bahwa jutaan meter kubik air telah digunakan dalam penanaman kapas, proses pewarnaan, serta pencucian.
Misalnya, untuk membuat satu celana jeans saja dibutuhkan sekitar 7.500 liter air, mulai dari irigasi tanaman kapas hingga proses pewarnaan kain. Karena itu, tidak heran jika laporan PBB tahun 2019 menyatakan bahwa industri pakaian bertanggung jawab atas 20% dari total limbah air secara global. Dengan kata lain, 1/5 polusi air industri di dunia berasal dari pabrik garmen yang mewarnai serta memproses pakaian kita. Lebih mencengangkan dari itu, sebagian besar material pakaian modern adalah serat sintetis berbasis plastik, di mana sekitar 60% bahan baku tekstil industri fashion berasal dari plastik. Serat sintetis seperti polyester, nilon, dan akrilik. Artinya, setiap kaos atau gaun berbahan polyester sejatinya adalah plastik pakai badan yang pada akhir hayatnya akan menjadi limbah plastik. Dan sebagaimana yang telah umum dipahami, pakaian berbahan sintetis tidak terurai secara hayati. Bukannya hancur, mereka justru terpecah menjadi potongan-potongan kecil yang dapat mencemari lingkungan dalam jangka yang sangat panjang. Produksi yang melampaui kebutuhan juga berarti pemborosan sumber daya dalam skala besar. Bayangkan, lahan, air, minyak bumi, energi listrik, dan bahan bakar telah diinvestasikan untuk membuat pakaian. Namun sayangnya, buah dari semua itu langsung menjadi limbah. Menurut Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa, 85% tekstil berakhir di tempat pembuangan setiap tahun. Ini sama saja dengan membuang miliaran dolar sumber daya. Laporan Ellen MacArthur Foundation bahkan menyatakan, industri fashion global kehilangan nilai material lebih dari 100 miliar dolar setiap tahun karena rendahnya tingkat daur ulang. Sebab faktanya, hanya kurang dari 1% material pakaian yang diproduksi didaur ulang menjadi pakaian baru. Adapun sisanya hilang sebagai limbah atau didaur ulang menjadi produk berkualitas lebih rendah. Jadi, industri fast fashion telah menghasilkan gunungan pakaian tidak terpakai yang menciptakan krisis limbah global. Dan ini menjadi masalah kusut di banyak negara maju. Kendati demikian, perjalanan pakaian-pakaian yang telah dibuang ini tidak berhenti di tempat pembuangan lokal negara maju. Karena volume yang terlampau besar, limbah tekstil dari dunia barat justru sering mencari pelarian ke negara lain. Perjalanan sampah pakaian busuk itu masih panjang, dan mereka sering dikemas dengan donasi amal atau perdagangan barang bekas. Bahwa banyak orang di negara maju merasa senang untuk membersihkan lemarinya dari pakaian tidak terpakai. Mereka senang karena membayangkan pakaian-pakaian itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka mengumpulkan pakaian bekas itu dalam kotak donasi atau disumbangkan ke toko amal dengan harapan bisa memberi kehidupan kedua bagi pakaian tersebut, sekaligus membantu orang-orang miskin. Tetapi sayangnya, niat mulia itu tidak seindah kenyataannya. Fakta menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari pakaian donasi itu yang benar-benar dipakai kembali oleh komunitas lokal penerima donasi. Menurut investigasi yang dikutip Guardian, rata-rata hanya 20% pakaian yang disumbangkan ke toko amal di negara maju dapat terjual di negara asalnya. Sementara sisanya, yaitu sekitar 80%, tidak laku terjual dan menumpuk. Akibatnya, toko-toko barang bekas kewalahan dengan volume donasi yang jauh melebihi permintaan pelanggan lokal. Hingga kemudian, baju-baju sumbangan itu menumpuk melebihi kapasitas rak. Dan inilah yang kemudian memunculkan celah yang melahirkan sisi manipulatif dari skema donasi pakaian. Artinya, daripada membayar biaya tempat pembuangan akhir atau daur ulang di dalam negeri, lembaga amal dan perusahaan pengelola tekstil bekas memilih menjual kelebihan pakaian itu ke pedagang grosir internasional. Dengan label seperti donasi untuk negara miskin atau bantuan kemanusiaan, kontainer-kontainer berisi ratusan hingga ribuan karung pakaian bekas diekspor ke luar negeri, terutama ke negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Jadi sebenarnya, apa yang diklaim sebagai kegiatan amal ini seringkali menyembunyikan motif bisnis atau sekedar pembuangan masalah. Pakaian bekas diangkat jauh-jauh seolah menghilang dari pandangan masyarakat donor, padahal hanya dipindahkan ke halaman belakang negara lain. Liciknya, dalam proses ekspor ini, pakaian-pakaian itu dipilah dan dikemas tanpa transparansi penuh bagi para pendonor. Contohnya, di Eropa, banyak perusahaan daur ulang tekstil akan menyortir pakaian donasi. Yang kualitas terbaik dan bermerek tinggi dipilih untuk dijual di toko vintage lokal atau diekspor ke butik second di negara maju dengan keuntungan besar. Sedangkan sisanya yang berkualitas rendah dibungkus rapat dalam bal plastik besar dan dijual murah ke pengepul untuk pasar Afrika atau Asia. Dengan kata lain, negara berkembang sering kebagian jatah sisa dari limbah fashion global. Pakaian yang sudah tidak laku di toko amal barat, entah karena cacat, kotor atau sekedar terlalu banyak, dikapalkan ke Global South dengan dalih amal. Padahal sejatinya menjadi cara murah bagi negara maju untuk membuang sampah tekstil. Sebuah ilustrasi nyata terungkap dari penyelidikan router di Singapura pada tahun 2023. Singapura memiliki program pengumpulan sepatu bekas yang diiklankan akan mendaur ulang sepatu olahraga menjadi bahan taman bermain. Sebuah narasi yang terdengar sangat mulia dan ramah bagi lingkungan. Namun, investigasi menemukan bahwa alih-alih didaur ulang, sepatu-sepatu bekas donasi tersebut justru dikirim diam-diam ke Indonesia untuk dijual kembali. Skandal ini memicu kehebohan. Masyarakat Singapura merasa dikhianati karena niat baik mereka disalahgunakan. Pemerintah Indonesia pun gusar karena negaranya dijadikan tujuan pembuangan barang bekas secara ilegal. Kasus ini merupakan contoh betapa skema donasi pakaian atau sepatu bisa diselewengkan menjadi perdagangan terselubung, di mana pihak pengepul mendapat keuntungan finansial dengan mengekspor barang, dan negara tujuan kebanjiran limbah yang tidak diharapkan. Kelicikan impor pakaian bekas juga seringkali dibumbui dengan peluang ekonomi. Maksudnya, negara tujuan bisa mendapatkan pakaian bekas dengan harga yang cukup murah, lalu dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi. Ini terdengar sebagai peluang ekonomi yang cukup menggiurkan, sehingga banyak pedagang kecil yang tertarik untuk terjun di dalamnya. Memang, ada geliat ekonomi rakyat dari perdagangan barang-barang ini. Misalnya di Kenya, jutaan orang terlibat dalam rantai perdagangan, mulai dari sebagai importir skala besar, agen, pedagang eceran di kios pasar, hingga pemulung yang mengumpulkan sisa kain untuk diolah lagi. Dalam beberapa kasus, pedagang yang ulet bisa naik kelas menjadi distributor besar, bahkan eksportir ke negara tetangga. Barang bekas juga menciptakan sektor jasa seperti penjahit reparasi dan laundry khusus untuk menyegarkan baju bekas. Harga pakaian yang murah membantu rumah tangga miskin untuk mengalokasikan uang untuk keperluan lain, sehingga ada argumen bahwa impor ini meningkatkan kesejahteraan konsumen kurang mampu. Kendati demikian, di sisi lain, pakaian donasi yang tiba seringkali sudah tidak layak pakai dalam jumlah signifikan. Menurut laporan Changing Markets Foundation, para pedagang di Kenya mengungkapkan bahwa 20 hingga 50% isi bal-bal pakaian bekas yang mereka beli ternyata sama sekali tidak bisa dijual karena rusak parah, ukuran tidak sesuai, atau tidak cocok dengan iklim budaya setempat. Seringkali mereka membuka bal pakaian dan mendapati banyak di antaranya telah berjamur, bernoda atau sobek, bahkan ada yang masih kotor dengan noda muntah atau keringat. Ini adalah realita yang dihadapi oleh para pedagang di pasar second negara berkembang. Sehingga di sini mereka seperti berjudi dengan membeli misteri bal tanpa tahu isinya. Seorang aktivis Ghana menggambarkan hal ini sebagai hadiah beracun dari dunia maju. Dalam bahasa Ghana, pakaian bekas impor dijuluki sebagai obroni wawu, yang berarti baju orang kulit putih yang sudah meninggal. Sebuah istilah sarkastis seolah-olah pakaian itu adalah peninggalan orang mati
dan menekankan bahwa barang tersebut sudah dianggap tidak bernilai oleh pemilik aslinya di Barat. Liciknya lagi, tidak jarang skema ekspor pakaian bekas ini juga melibatkan praktik manipulatif lainnya, seperti memberi label palsu. Misalnya, sebuah kontainer diklaim berisi donasi kemanusiaan atau tekstil untuk didaur ulang, padahal isinya adalah pakaian bekas komersial untuk dijual. Beberapa oknum bahkan mencampur limbah tekstil non-pakaian ke dalam bal pakaian, sehingga negara penerima harus menanggung biaya memisahkan dan membuang limbah yang benar-benar tidak terpakai. Lebih mengkhawatirkan lagi, data menunjukkan tren ekspor pakaian bekas terus meningkat seiring lonjakan limbah tekstil di negara maju. Uni Eropa misalnya melipat gandakan ekspor tekstil bekasnya dari sekitar 550.000 ton pada tahun 2000 menjadi hampir 1,7 juta ton pada tahun 2019. Ini adalah lonjakan drastis yang mencerminkan betapa negara-negara Eropa makin mengandalkan pasar luar untuk menyalurkan kelebihan pakaian. Amerika Utara pun serupa. Jutaan ton pakaian bekas diekspor tiap tahun dari Amerika Serikat dan Kanada ke Amerika Latin, Afrika, hingga Asia Tenggara. Negara-negara penerima terbesar di dunia diantaranya adalah Pakistan, Malaysia, Ghana, Kenya, Benin, Uganda, dan Chile. Rute perjalanan pakaian bekas bisa sangat kompleks. Satu kaos bisa saja dibuat di Bangladesh, dijual di toko di Eropa, lalu didonasikan di Belanda, diekspor ke Tanzania, dibeli pedagang dan dibawa ke pasar kecil di desa terpencil. Di sana, mungkin kaos itu akhirnya dibeli oleh seorang pemuda setempat karena ada logo klub sepak bola yang terkenal. Alur ini memang tampak positif karena barang yang tidak terpakai bisa menemukan pemilik baru. Kendati demikian, ada biaya terselubung di sepanjang perjalanan, mulai dari biaya lingkungan, biaya sosial, hingga potensi penumpukan sampah. Layaknya dua sisi mata uang, ekosistem perdagangan pakaian bekas global membawa manfaat sekaligus masalah. Di satu sisi, ia menyediakan akses pakaian murah bagi masyarakat berpendapatan rendah di negara berkembang. Banyak orang yang mungkin tidak mampu untuk membeli baju baru mendapat alternatif busana layak pakai dengan harga terjangkau di pasar loak. Industri ini juga menciptakan mata pencaharian bagi jutaan orang, mulai dari pengepul, pengirim kargo, pedagang grosir, penjual eceran, hingga penjahit reparasi. Kendati demikian, di sisi lain, kehadiran barang bekas impor dalam jumlah berlebihan juga mengusik tatanan lokal. Pakaian impor bersaing ketat dengan produk tekstil buatan domestik. Bahkan, banjirnya pakaian bekas kerap dianggap sebagai penyebab matinya industri garmen lokal di banyak negara Afrika dan Asia. Bahkan, kehadiran pakaian bekas juga bisa menjadi masalah besar bagi lingkungan. Dampak lingkungan dari limbah pakaian bekas memiliki jangkauan yang sangat luas, mulai dari serpihan mikroskopis hingga gunungan raksasa, dari sungai hingga lautan, dan dari tanah hingga udara. Sebagaimana disinggung sebelumnya, banyak pakaian modern terbuat dari serat sintetis seperti polyester, akrilik, dan nilon. Dan setiap kali kita mencuci pakaian berbahan sintetis, maka terdapat ratusan ribu serat halus terlepas terbawa air cucian. Instalasi pengolahan air limbah biasanya tidak mampu menyaring partikel sehalus ini, dan akibatnya diperkirakan 0,5 juta ton mikroplastik dari serat tekstil terbuang ke lautan setiap tahun. Angka ini setara dengan 35% dari seluruh pelepasan mikroplastik primer ke lingkungan laut, menjadikan tekstil sebagai kontributor mikroplastik laut terbesar di dunia. Serat mikro ini kemudian tersebar dengan luas. Plankton dan ikan kecil mengira partikel mikroplastik sebagai makanan, lalu dimangsa ikan yang lebih besar, dan seterusnya hingga ke rantai makanan manusia. Dengan kata lain, partikel baju kita mungkin berakhir di piring makanan laut yang kita santap, dan ini menjadi sebuah siklus yang mencemaskan.
Di ujung ruang-ruang sempit dan berdebu, suara mesin jahit berdengung tanpa jeda. Di sana duduk puluhan wanita muda yang sudah bekerja 13 jam di hari itu, tetapi mereka belum diizinkan untuk pulang. Mereka harus memeras keringat lebih banyak agar bisa mencapai target. Sebab jika target meleset, upah mereka akan dipotong dengan sadis. Maka dengan terpaksa, tangan mereka harus bergerak cepat, bahkan hampir seperti mesin itu sendiri. Tidak ada waktu untuk rehat, juga tidak ada waktu untuk keluhan. Mereka harus bergegas menjahit potongan kain menjadi celana jin yang beberapa minggu kemudian akan terpajang rapi di etalase toko fashion dunia dengan harga mencapai ratusan dolar. Sementara gaji mereka sendiri bahkan tidak cukup untuk sekedar membeli sepiring nasi berlauk ayam. Inilah wajah kelam dari apa yang disebut sebagai global supply chain atau rantai pasok global yang katanya menghubungkan manusia dari berbagai benua dalam jalinan kerjasama ekonomi. Tetapi bagi banyak buruh di negara berkembang, rantai itu tidak lebih dari jerat yang mencekik leher mereka perlahan-lahan. Satu dunia tahu bahwa setiap orang hidup dengan pakaian, tetapi sedikit yang tahu siapa yang menjahitnya. Dan lebih sedikit lagi yang peduli apakah mereka yang menjahitnya telah hidup layak atau bahkan hanya diperbudak. Di awal abad ke-21, dunia semakin terhubung. Perusahaan raksasa dari Amerika, Eropa, dan Jepang mulai memindahkan basis produksi mereka ke negara-negara berkembang. Alasan mereka cukup sederhana, yakni biaya murah, tenaga kerja melimpah, dan regulasi yang longgar. Menurut Bank Dunia, biaya tenaga kerja per jam di Bangladesh adalah sekitar 0,33 dolar per jam, dan ini merupakan salah satu yang paling rendah di dunia. Di Indonesia sekitar 0,74 per jam, sedangkan di Ethiopia bahkan lebih rendah lagi. Karenanya, tidak heran jika pabrik-pabrik multinasional bermunculan seperti jamur di musim hujan. Dan ini adalah era ketika Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sebagian Afrika mulai dijuluki sebagai pabrik dunia. Pada hampir semua negara pabrik dunia, upah minimum legal yang ditetapkan pemerintah seringkali tidak cukup untuk hidup layak. Artinya, buruh di negara-negara ini bekerja penuh waktu tetapi tetap miskin. Mereka bisa bekerja lebih dari 12 jam sehari namun masih tetap kelaparan. Dan mereka bisa bekerja 6 hari dalam seminggu namun tidak bisa menyekolahkan anak mereka dengan baik. Dan inilah wajah dari kemiskinan yang disponsori korporasi global, kemudian dilestarikan oleh sistem perdagangan bebas yang tanpa batas. Banyak dari kita mungkin beranggapan bahwa pabrik dunia adalah julukan yang keren dan mentereng. Dan boleh jadi banyak pula dari kita yang membayangkan bahwa pabrik adalah tempat yang bersih, terorganisir, dengan AC dan jam kerja yang manusiawi. Tetapi kenyataannya di lapangan berbeda 180 derajat. Pekerja garmen di Bangladesh bekerja antara 14 hingga 16 jam per hari dan kadang lebih dari itu jika ada permintaan ekspor yang mendesak. Dengan jam kerja yang tidak wajar dan nyaris tanpa hari libur, mereka diupah di bawah standar hidup minimum, bahkan untuk sekedar bertahan hidup. Dengan target produksi yang tidak manusiawi yang seringkali mencapai ratusan potong per jam, mereka harus bekerja dalam kondisi panas, ventilasi yang buruk, pencahayaan yang minim, toilet yang jorok, dan tempat makan yang sama dengan tempat kerja. Mereka juga dihadapkan pada risiko kecelakaan yang tinggi karena pabrik seringkali tidak punya standar keselamatan dasar. Dan malangnya, mereka tidak punya hak untuk protes dan bersuara, karena protes berarti pemotongan gaji atau bahkan dipecat dari pekerjaan.
Salah satu gambaran paling suram dari budaya kerja di pabrik dunia ini adalah apa yang terjadi di Bangladesh beberapa tahun silam. Pada tanggal 24 April tahun 2013, Rana Plaza, sebuah gedung 8 lantai di Safar, Bangladesh, runtuh. Dalam hitungan detik, bangunan itu berubah menjadi puing dan debu. Padahal di dalamnya terdapat 5 pabrik garmen yang mempekerjakan lebih dari 3.000 orang. Kejadian malang itu menewaskan sekitar 1.134 orang dan 2.500 orang terluka. Mereka semua adalah penjahit baju untuk merek terkenal seperti Primark, Benetton, Jofresh, Walmart, dan lain-lain. Sehari sebelum runtuh, sudah ada retakan besar di dalam gedung yang membuat para pekerja ketakutan. Namun, manajemen mengancam para pekerja bahwa siapa yang tidak masuk, dia tidak akan dibayar. Dan akhirnya, mereka datang karena takut, tetapi bukan untuk bekerja, melainkan untuk menjemput kematian. Lebih dari 80% buruh garmen di Asia Selatan dan Tenggara adalah perempuan muda. Mereka dipilih karena lembut, lebih patuh, dan tidak banyak menuntut. Tetapi justru karena itulah mereka sering menjadi mangsa yang menggiurkan. Banyak dari mereka mengalami pelecehan seksual dari supervisor pria yang memanfaatkan posisi untuk menekan buruh perempuan. Dan jika melapor, mereka bisa langsung dipecat. Bukan hanya itu, mereka juga tidak memiliki cuti haid atau cuti melahirkan. Dan jika hamil, mereka bisa langsung dipecat diam-diam. Tragisnya, banyak dari pekerja garmen itu yang ternyata masih kecil, dengan tubuh yang belum tumbuh dengan sempurna. Tetapi mereka sudah duduk di depan mesin jahit, membordir tas, merangkai kabel, atau menyortir benang. India, Pakistan, dan Bangladesh adalah pusat pekerja anak dunia, dan sebagian besar dari mereka bekerja di industri tekstil rumahan. Dalam investigasi oleh BBC, ditemukan anak-anak usia 8 hingga 12 tahun bekerja di ruangan gelap selama 10 jam per hari. Mereka tidak sekolah dan hanya dibayar separuh dari buruh dewasa. Dan tentu saja, anak-anak ini bukan hanya kehilangan masa depan, tetapi mereka bahkan kehilangan haknya untuk bermimpi. Istilah fast fashion mungkin terdengar modern, keren, serta kekinian. Tetapi kenyataannya, ia tidak lebih dari sistem produksi brutal yang mendorong konsumsi dan eksploitasi manusia secara sistematis. Merek seperti Zara, Shein, dan lain sebagainya merancang koleksi baru setiap bulan dan bahkan setiap minggu. Dan untuk memenuhi siklus ini, mereka memaksa produsen untuk terus menurunkan biaya serta menaikkan volume. Akibatnya, buruh harus bekerja lebih lama untuk memenuhi pesanan yang menggila. Harga ditekan hingga titik paling minim, bahkan di bawah biaya hidup dasar. Contoh nyata adalah Shein, sebuah merek asal Cina yang menjual baju dengan harga antara 20 hingga 50 ribu. Ini terdengar sangat murah dan menggiurkan bagi konsumen. Tetapi di balik itu, laporan menunjukkan bahwa pekerja Shein harus bekerja 18 jam per hari dan hanya diberi 1 hari libur per bulan. Organisasi Buruh Internasional melaporkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 2,78 juta pekerja di seluruh dunia meninggal karena penyakit dan kecelakaan terkait pekerjaan. Dan sekitar 160 juta orang masih bekerja dalam kondisi berbahaya dan tidak manusiawi. Kendati demikian, kematian buruh seringkali tidak dianggap penting. Tidak ada peliputan, tidak ada peringatan, juga tidak ada pemakaman dengan penghormatan. Mereka mati diam-diam di ruang jahit, di pabrik, di tambang, atau di jalur produksi yang tidak pernah berhenti. Dan tragisnya, dunia tetap membeli produk mereka dengan bangga dan gembira. Tragisnya lagi, sebuah riset oleh Fashion Revolution menunjukkan bahwa lebih dari 80% konsumen tidak tahu di mana atau oleh siapa pakaian mereka dibuat.
konsumen sering terjebak dalam ilusi harga murah serta desain yang menarik. Mereka lupa bahwa harga murah berarti ada buruh yang ditekan, bahwa produksi cepat berarti ada banyak buruh yang diperah, dan bahwa koleksi yang berlimpah berarti ada banyak limbah yang meningkat. Berdasarkan laporan Ellen MacArthur Foundation, industri fashion menyumbang sebesar 10% emisi karbon global, 20% limbah air dunia, dan sekitar 92 juta ton limbah tekstil per tahun. Dan yang lebih menyedihkan, sebanyak 85% pakaian yang dibuang tidak pernah didaur ulang. Mereka dikubur di dalam tanah atau dikirim ke negara-negara berkembang sebagai donasi, yang sebenarnya hanyalah sampah busuk yang disamarkan. Jika ada yang bertanya, kenapa tidak ada regulasi yang berpihak kepada para pekerja? Maka jawaban dan faktanya terlalu menyakitkan. Karena justru banyak pemerintah negara berkembang yang malah menjadi pelayan bagi kepentingan para investor. Sebagai contoh, di Bangladesh, pemerintah pernah mengancam membubarkan serikat buruh yang terlalu vokal. Di Kamboja, aktivitas buruh diseret ke pengadilan dengan tuduhan merusak stabilitas ekonomi. Kemudian di Ethiopia, kawasan industri khusus dibangun dengan insentif pajak ekstrim, bahkan menyediakan pekerja tanpa jaminan kerja sebagai bonus bagi perusahaan asing. Dan inilah bentuk pemerasan global yang jarang disadari, yang artinya negara-negara berkembang dipaksa saling berlomba menjadi yang paling murah, bukan yang paling bermartabat. Jika tekstil adalah nadi pabrik dunia, maka industri elektronik adalah jantungnya. Dan di balik kilauan smartphone, laptop, dan televisi yang kita gunakan setiap hari, juga tersimpan ribuan cerita buram tentang tenaga kerja yang tidak pernah tersorot cahaya layar. Di Shenzhen, China, berdiri komplek raksasa bernama Foxconn City, tempat lebih dari 300.000 orang bekerja dengan brutal. Mereka memproduksi produk Apple, Dell, Sony, dan Amazon. Pada tahun 2010, terjadi gelombang penghilangan nyawa diri sendiri secara massal di kalangan buruh ekskon. Dalam setahun, setidaknya 18 orang melompat dari atap pabrik, dan semuanya karena tekanan kerja yang berlebih, jam kerja yang ekstrim, dan minimnya waktu istirahat. Tragisnya, perusahaan bukannya memperbaiki sistem mereka, tetapi memasang jaring-jaring pengaman di atap gedung agar pekerja yang melompat tidak mati dan bisa dipulihkan, lalu dikembalikan ke lini produksi. Sementara itu di Vietnam, Samsung mempekerjakan lebih dari 100.000 buruh, dan sebagian besar adalah perempuan muda. Dalam laporan dari Korea Federation for Medical Activists, ditemukan kasus keguguran, nyeri tubuh berkepanjangan, bahkan kematian akibat paparan bahan kimia tanpa perlindungan yang memadai. Banyak dari pekerja Samsung mengaku tidak boleh sering ke toilet, tidak boleh berbicara, dan dipaksa bekerja berdiri selama 12 jam sehari. Pada beberapa pabrik, jika mereka hamil, akan dipindah ke pekerjaan berat sebagai tekanan agar mengundurkan diri. Jika kita berpikir bahwa eksploitasi hanya terjadi di luar negeri, maka faktanya bahkan di dalam negeri sendiri, yaitu Indonesia, cerita yang serupa juga terjadi. Di daerah-daerah seperti Majalaya, Sukabumi, Karawang atau Cakung, pabrik-pabrik garmen dan sepatu mempekerjakan ribuan buruh dalam sistem yang tidak memiliki kontrak jelas, bergaji di bawah UMK, dikejar target, dan dilarang berserikat. Buruh perempuan seringkali menjadi korban pelecehan yang tidak bisa dilaporkan. Sistem outsourcing membuat posisi mereka rapuh. Mereka bisa bekerja hari ini, tetapi besok bisa dipecat tanpa alasan. Lalu, sebuah ironi terjadi ketika Indonesia mengimpor pakaian dari Cina, lalu mengekspor tenaga kerja ke luar negeri untuk pekerjaan kasar, dan tetap tidak memiliki industri fashion nasional yang patut dibanggakan.
Seseorang terbangun di sebuah klinik rahasia dengan tubuh lemah, kulit yang memucat, disertai luka suntikan yang tampak di beberapa titik. Ia masih belum ingat betul apa yang terjadi, kecuali satu hal, bahwa ia pernah menandatangani selembar kertas demi sejumlah uang. Ini adalah cerita di balik dunia farmasi, sebuah dunia yang tidak hanya tentang penyembuhan. Ia adalah kekaisaran raksasa bernilai miliaran dolar yang beroperasi di antara persimpangan sains, laba, dan kuasa. Di belahan dunia yang makmur, para investor mendanai pengembangan obat, dan di belahan dunia yang terlupakan, orang-orang miskin menyumbangkan tubuh mereka, kadang demi segenggam uang dan kadang tanpa tahu bahwa mereka adalah bagian dari eksperimen. Di ruang-ruang kecil rumah sakit di kota-kota dunia ketiga, sebotol cairan bening bisa berarti antara hidup, cacat permanen, atau kematian diam-diam yang tidak akan pernah tercatat dalam laporan media. Ketika sebuah perusahaan farmasi mengembangkan obat baru, perjalanan dimulai dari laboratorium menuju tubuh manusia melalui serangkaian uji klinis yang ketat. Secara ideal, proses ini dibagi menjadi 4 fase utama, yang masing-masing dengan tujuan dan skala yang berbeda. Fase 1 adalah uji pertama pada manusia, yang biasanya melibatkan 20 hingga 100 relawan sehat atau pasien guna menilai keamanan dan dosis obat. Di fase ini, peneliti mengamati bagaimana sebuah obat berinteraksi dengan tubuh, menentukan seberapa besar dosis yang dapat ditoleransi, serta mencatat efek samping awal. Dan hasilnya, sekitar 70% obat lolos fase 1 ke fase berikutnya. Fase kedua dilakukan terhadap ratusan pasien yang menderita penyakit target. Tujuannya adalah menguji kemanjuran atau efikasi awal, serta terus memantau efek samping. Biasanya, fase ini berlangsung beberapa bulan hingga 2 tahun. Data dari fase 2 ini membantu merancang studi lebih besar selanjutnya, namun hanya sekitar sepertiga atau kurang lebih 33% obat yang berhasil lanjut ke fase ketiga. Di fase ketiga, uji skala besar melibatkan antara 300 hingga 3.000 pasien, dan sering di banyak pusat atau berbagai negara selama 1 hingga 4 tahun. Obat diberikan pada populasi luas untuk memastikan efektivitas pada kondisi yang dimaksud, serta mendeteksi efek samping jarang yang mungkin terlewat di fase sebelumnya. Hasil dari fase ini menjadi basis dari persetujuan regulatori. Namun ini memiliki rintangan yang cukup tinggi, di mana hanya sekitar 25 hingga 30% obat di fase 3 yang sukses hingga mendapatkan izin edar. Lalu fase terakhir, yaitu fase 4 yang disebut juga sebagai surveillance pasca pemasaran, berlangsung setelah obat disetujui dan dipasarkan. Ribuan orang pengguna nyata dimonitor untuk keamanan jangka panjang serta efektivitas dalam populasi umum. Fase ini kerap mengungkap efek samping langka atau risiko baru karena skala pemakaian yang lebih luas. Setiap fase uji klinis dirancang dengan protokol ketat serta persetujuan etik. Para peserta menandatangani informed consent atau persetujuan setelah informasi yang menjelaskan tentang prosedur, potensi manfaat dan risiko, termasuk kemungkinan efek samping serius hingga kematian. Namun, di balik kerangka ilmiah ideal ini, terdapat realitas getir tentang siapa yang menjadi peserta dan mengapa mereka bersedia melakukannya. Pada praktiknya, relawan uji klinis kerap berasal dari kelompok miskin atau rentan. Mereka tidak selalu termotivasi oleh sikap ingin membantu ilmu pengetahuan, melainkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Para pakar biotika mencatat munculnya ekonomi bayangan uji obat, tempat di mana orang-orang berpenghasilan rendah, mahasiswa terlilit utang, imigran tanpa dokumen, hingga tunawisma direkrut menjadi subjek penelitian demi upah yang relatif kecil.
Di Amerika Serikat misalnya, banyak orang yang disebut sebagai guinea pig profesional atau kelinci percobaan profesional yang berkeliling dari satu uji klinis ke uji klinis berikutnya sebagai mata pencaharian. Sebuah laporan menyebut industri telah membentuk underground drug testing ekonomi atau ekonomi bawah tanah uji obat yang sebagian besar pesertanya adalah kaum papa dan kelompok marginal yang tidak memiliki perlindungan layaknya pekerja formal. Mereka bersedia menjadi objek percobaan dengan satu alasan bernama uang. Karena memang penyelenggara uji klinis membayar kompensasi sebagai imbalan waktu serta ketidaknyamanan partisipan. Namun dengan nominal yang diatur agar tidak terlalu besar sehingga dianggap membujuk secara tidak etis. Ironisnya, imbalan seadanya ini justru memastikan bahwa hanya orang yang sangat membutuhkan uang yang bersedia mengambil risiko. Dengan menawarkan sejumlah uang tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, industri obat memastikan bahwa yang paling miskinlah yang ikut uji coba. Kata Dr. Carl Elliott, seorang profesor biotika, seraya menegaskan bahwa itu bukanlah sekedar bujukan, melainkan sebuah eksploitasi. Kisah nyata di Philadelphia pernah menjadi sebuah berita menghebohkan ketika suatu perusahaan merekrut penderita gangguan mental langsung dari penampungan tunawisma untuk dijadikan subjek uji fase 1 obat antipsikotik. Dahulu, fase 1 umumnya menggunakan relawan muda sehat, namun kini demi kemudahan, perusahaan merekrut individu dengan psikosis dan penyakit mental yang rentan dengan menjanjikan sedikit uang atau perawatan, padahal mereka paling lemah untuk memberikan konsen yang bebas dan sadar. Lebih mengerikan lagi, pengawasan terhadap uji klinis awal kerap longgar. Di Amerika Serikat, hanya sekitar 1% lokasi uji klinis yang diinspeksi oleh FDA atau Badan Pengawas Obat. Banyak studi fase 1 berlangsung diam-diam, tanpa publikasi hasil atau pelaporan transparan tentang berapa besar kompensasi yang dibayarkan dan bagaimana peserta direkrut. Bagi si miskin yang mempertaruhkan raga, jelas bahwa mereka harus siap dengan risiko nyata. Reaksi merugikan yang parah bisa terjadi, seperti yang terjadi pada peristiwa nyata uji coba gagal obat TGN 1412 tahun 2006 di London. Saat itu, 6 pemuda sehat sekarat akibat sindrom Sitokin-Strom, badai kekebalan yang menghantam organ mereka. Semua berakhir di ICU dengan kegagalan multi-organ dalam hitungan jam. Satu relawan bahkan dijuluki sebagai Elephant Man atau manusia gajah karena kepala dan tubuhnya bengkak mengerikan akibat reaksi imun yang ekstrim. Sementara yang lain harus diamputasi sebagian jari tangan dan kaki setelah 4 bulan dirawat secara intensif. Para pemuda itu memang selamat dari maut, tetapi tidak tanpa luka fisik dan trauma psikologis yang membekas seumur hidup mereka. Ya, mereka memang telah menandatangani formulir persetujuan 11 halaman yang menjabarkan potensi bahayanya. Namun mereka tidak pernah membayangkan bakal berakhir di ujung hidup dan tersambung ke ventilator. Pada akhir tahun 1990-an, Merck & Co. merilis produk bernama Vioxx, obat anti nyeri revolusioner yang dipuji karena efektif meredakan radang sendi tanpa menyebabkan iritasi lambung seperti aspirin. Obat ini segera menjadi blockbuster dan terjual ke jutaan pasien di seluruh dunia. Namun demikian, di balik kesuksesan itu, tersembunyi bahaya mematikan yang kelak menjadikan Vioxx sebagai salah satu skandal farmasi terburuk di dunia. Tanda bahaya pertama dari Vioxx muncul dalam uji klinis Vigor pada tahun 2000, di mana data menunjukkan kelompok pasien yang mengonsumsi Vioxx mengalami serangan jantung 5 kali lebih banyak dibanding kelompok yang minum naproxen, sebuah obat anti nyeri lama. Sebagai produsen, Merck bukannya bersikap waspada. Mereka malah berdalih bahwa perbedaan itu bukan karena Vioxx berbahaya, melainkan karena naproxen konon melindungi jantung. Ini adalah klaim spekulatif dari Merck untuk mengalihkan kecurigaan.
Sementara itu, pemasaran Vioxx berjalan terus dengan lancar. Tim penjualan gencar mempromosikan kepada para dokter dengan menekankan keunggulan lambung dan nyaris mengabaikan sinyal risiko jantung. Pada September tahun 2001, FDA akhirnya melayangkan surat peringatan keras kepada Merck. Regulator menuduh kampanye pemasaran Merck setelah studi Vigor mengecilkan temuan serius risiko kardiovaskular dan menyesatkan profil keamanan Vioxx. Dengan kata lain, Merck diketahui mengabaikan data bahaya dan terus mendorong obatnya ke pasaran. Tekanan itu memaksa FDA pada tahun 2002 untuk menambahkan peringatan risiko jantung dan stroke di label Vioxx. Namun, peringatan di selembar kertas sering tidak terbaca oleh banyak pasien, dan resep Vioxx tetap ditulis luas oleh para dokter yang diyakinkan sales Merck. Dan penjualan obat ini pada puncaknya mencapai 2, miliar dolar per tahun. Kendati demikian, tragedi akhirnya tidak terelakkan. Pada September tahun 2004, Merck menghentikan studi jangka panjang bernama Approve lebih awal karena menemukan Vioxx melipat gandakan risiko serangan jantung dan stroke pada pemakaian lebih dari 18 bulan. Hari itu juga, Merck secara sukarela menarik Vioxx dari pasar global, yang hal ini mengejutkan komunitas medis serta jutaan pasien. Investigasi independen mulai menghitung dampak sebenarnya. Riset yang dipublikasikan di jurnal medis Lancet mengestimasi bahwa Vioxx telah menyebabkan 88.000 orang Amerika mengalami serangan jantung dengan 38.000 kematian di antara mereka. Bayangkan, puluhan ribu nyawa melayang akibat efek samping obat yang seharusnya meredakan nyeri, bukan sebagai pengancam nyawa. Seorang pejabat FDA, Dr. David Graham menyatakan di depan Kongres bahwa Vioxx bisa jadi telah menewaskan lebih banyak orang Amerika daripada Perang Vietnam. Tetapi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Jawabannya bahwa dokumen internal dan kesaksian dalam ribuan gugatan hukum mengungkap pola kelam, bahwa Merck telah lama mengetahui sinyal bahaya itu. Namun begitu, mereka sangat lamban dalam mengambil tindakan. Indikasi risiko jantung sebenarnya sudah tampak bahkan sebelum persetujuan FDA, namun saat itu dianggap belum konklusif. Studi Vigor tahun 2000 seharusnya menjadi alarm keras, tetapi nyatanya Merck memilih mengabaikannya. Internal Merck diduga menyusun daftar dokter pengkritik Vioxx untuk dididik atau disanggah. Fokus perusahaan tersebut tampak lebih melindungi produk andalan daripada melindungi pasien. Dan ketika akhirnya gelombang tuntutan hukum datang, di mana terdapat sekitar 27.000 tuntutan individu yang diajukan korban dan keluarga, Merck berujar kekecewaan, tetapi tidak mengakui kesalahan. Pada tahun 2007, Merck menyetujui penyelesaian global 4,85 miliar dolar bagi para penggugat, yang angka ini menjadi salah satu ganti rugi terbesar dalam sejarah farmasi. Kendati demikian, bagaimanapun, bagi ribuan keluarga yang kehilangan anggota akibat serangan jantung mendadak, uang itu tak akan mengembalikan yang telah pergi. Vioxx menjadi sebuah pelajaran pahit, bahwa obat semampu apapun dapat berbalik menjadi racun jika keamanan dikorbankan, dan fakta disembunyikan demi laba. Tetapi, begitulah sistem uji klinis bekerja. Di satu sisi, ia membawa harapan kemajuan medis, namun di sisi lain, ia menumpukan beban risiko terbesar pada mereka yang paling rentan. Dan harus diakui bahwa tahapan ilmiah yang tertib di atas kertas ternyata menyembunyikan cerita pilu manusia. Orang-orang nyata dengan keluarga dan mimpi yang menjadikan tubuhnya sebagai arena eksperimen. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa ilmu kedokteran modern, namun kerap diperlakukan bak komoditas uji. Mereka dianggap tidak lebih dari satu data yang dapat dibuang bila rusak. Pada akhirnya, di balik setiap pil yang kita telan, terdapat bisnis raksasa bernama industri farmasi. Perusahaan-perusahaan farmasi multinasional, termasuk entitas paling kaya di dunia,
dengan pendapatan dan keuntungan fantastis setiap tahunnya. Mereka beroperasi layaknya mesin korporasi lain, mengejar pertumbuhan, laba bagi pemegang saham, dan dominasi pasar. Namun produk yang diperdagangkan bukanlah gawai atau pakaian, melainkan kesehatan dan nyawa manusia. Dan ketika keuntungan berbenturan dengan etika kemanusiaan, ini menjadi ironi yang sangat memilukan. Secara global, Big Pharma, sebuah julukan untuk kelompok perusahaan farmasi terbesar, mencatat margin keuntungan jauh melebihi industri lain. Sebuah laporan Government Accountability Office di Amerika Serikat menemukan bahwa di antara 25 perusahaan farmasi terbesar, margin rata-rata mereka adalah 15 hingga 20% per tahun. Sementara perusahaan non-farmasi terbesar hanya mendapat keuntungan sekitar 4 hingga 9%. Bayangkan, profit yang berkali lipat itu berasal dari penjualan obat-obatan yang seringkali dikembangkan dengan sokongan riset publik, tetapi dijual kembali dengan harga selangit. Pada tahun 2018 saja, 5 raksasa farmasi di Amerika Serikat meraup keuntungan kolektif sebesar 82 miliar dolar atau sekitar 1.230 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2022, 3 perusahaan yaitu Johnson & Johnson, Merck, dan Bristol dilaporkan memperoleh laba gabungan 112 miliar dolar dalam 1 tahun. Dan angka-angka ini menegaskan skala masif industri farmasi sebagai bisnis pencetak uang. Lalu, bagaimana cara Big Pharma meraup untung sebesar itu? Salah satunya dengan masuk ke ranah kebijakan publik dan regulasi. Ya, raksasa farmasi dikenal sebagai salah satu pelobi politik terbesar di dunia. Di Amerika misalnya, sektor farmasi dan produk kesehatan menggelontorkan rekor sebesar 373,7 juta dolar untuk melobi pemerintah federal pada tahun 2022, yang angka ini melebihi industri manapun. Uang ini dipakai untuk membentuk undang-undang dan aturan yang menguntungkan bisnis mereka. Sebagai contoh, selama bertahun-tahun, perusahaan farmasi berhasil melobi agar program Medicare, sebuah asuransi pemerintah untuk lansia di Amerika, dilarang menegosiasikan harga obat secara langsung, di mana kemudian kebijakan ini secara efektif melindungi harga tinggi mereka. Baru pada tahun 2022, melalui Undang-Undang Inflation Reduction Act, Kongres mulai memberi wewenang terbatas bagi Medicare untuk negosiasi harga segelintir obat mahal. Itu pun setelah perlawanan keras dari lobi industri. Secara politik, Big Pharma bermanuver secara licik dengan mendukung dua sisi kekuatan sekaligus. Pada siklus pemilu tahun 2021 hingga 2022, industri ini menyalurkan 60% donasi kampanye pada kubu Partai Demokrat yang berkuasa, guna memastikan akses dan pengaruh baik siapapun pemenangnya. 3 perusahaan besar, yaitu J&J, Merck, dan BMS saja tercatat menghabiskan dana 351 juta dolar untuk lobi dan 34 juta dolar untuk sumbangan politik dalam 2 dekade terakhir. Investasi politik ini tentu bukan tindakan dan sikap murah hati, melainkan tidak lebih agar regulasi mulai dari persetujuan obat, aturan paten hingga kebijakan perdagangan berpihak pada keberlangsungan laba mereka. Tidak jarang, pengaruh korporat juga merembes ke ranah ilmiah dan medis. Mereka mengerahkan ghostwriting atau penulis hantu untuk menulis artikel ilmiah yang mendukung produk mereka, sponsor penelitian klinis dengan desain menguntungkan, hingga pendanaan seminar para dokter yang diam-diam mempromosikan obat tertentu. Beberapa perusahaan besar bahkan pernah tertangkap melakukan pemasaran off-label, yakni mempromosikan kegunaan obat di luar indikasi resmi dan menyuap para dokter, yang hal ini berujung pada denda hukum miliaran dolar. Namun demikian, bagi banyak raksasa farmasi, denda itu hanyalah biaya kecil dibandingkan keuntungan penjualan tidak etis yang telah mereka raup. Misalnya, pada tahun 2009, Pfizer didenda sebesar 2,3 miliar dolar karena pemasaran ilegal. Kendati demikian, pendapatan tahunan mereka mencapai lebih dari 50 miliar dolar, sehingga perusahaan ini nyaris tidak jera.
Selain melakukan lobi-lobi dengan menggelontorkan dana ratusan juta dolar, industri farmasi juga melakukan cara licik melalui penetapan harga obat yang maksimalis. Maksudnya, perusahaan memegang paten monopoli atas obat baru, biasanya selama 20 tahun, dan mereka memanfaatkan periode eksklusif tersebut untuk memasang harga yang sangat tinggi. Misalnya, Gilead Sciences pada tahun 2013 meluncurkan Sovaldi, sebuah obat revolusioner untuk hepatitis C dengan harga $1.000 per pil atau $84.000 untuk terapi 12 minggu. Harga yang sangat tinggi ini menyebabkan kehebohan publik. Investigasi Senat Amerika Serikat menemukan bahwa Gilead sengaja menerapkan strategi harga guna memaksimalkan pendapatan tanpa banyak memikirkan aksesibilitas atau keterjangkauan bagi pasien. Banyak obat penting lainnya bernasib serupa. Laporan tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 3.400 obat mengalami kenaikan harga di Amerika Serikat. Bahkan, obat-obat lama yang patennya telah habis pun kadang melonjak jika perusahaan sengaja mengurangi kompetisi. Contoh nyata adalah kasus Martin Shkreli yang menaikkan harga tablet Daraprim, sejenis obat anti parasit lawas, dari $13,5 menjadi $750, semata-mata untuk mengoptimalkan profit dari segmen pasien kecil yang sangat membutuhkannya. Contoh lain adalah insulin, hormon vital bagi penderita diabetes. Satu botol insulin Humalog di Amerika Serikat harganya menjadi $332 pada tahun 2019. Padahal di tahun 1999 harganya hanya $21. Ini artinya produk tersebut telah naik lebih dari 1000%, dan luar biasanya formula insulin tersebut sudah berumur puluhan tahun dan diproduksi dengan biaya yang sangat rendah. Kendati demikian, produsen raksasa terus menaikkan harga per botol, memanfaatkan fakta bahwa pasien tidak memiliki alternatif selain membeli atau menghadapi risiko kematian. Selain paten, industri farmasi memainkan trik evergreening dan paten tiket untuk memperpanjang monopoli mereka. Evergreening dilakukan dengan sedikit modifikasi obat, misal mengubah sedikit komposisi kimia atau menambahkan garis pada pil, lalu mengajukan paten baru. Sebuah studi pada tahun 2018 menemukan bahwa 78% paten baru yang diterbitkan dekade terakhir di Amerika adalah untuk obat yang sudah ada dan bukan molekul baru. Bahkan 7 dari 10 obat terlaris memperpanjang perlindungan eksklusifnya setidaknya 1 kali, bahkan separuhnya memperpanjang berkali-kali. Sementara paten tiket berarti menumpuk puluhan hingga ratusan paten atas berbagai aspek seputar obat untuk mempersulit pesaing memproduksi versi generik. Contohnya, Merck memagari obat kanker andalannya, Keytruda, dengan 168 paten yang terpisah. Taktik ini sangat efektif dalam menghalangi obat generik lebih murah untuk masuk pasar, sehingga perusahaan bisa mempertahankan harga tinggi tidak kompetitif selama mungkin. Pada akhirnya, konsekuensi dari jurus-jurus bisnis ini terlihat nyata, bahwa pasien harus menanggung harga yang sangat mahal, serta keuntungan yang menggunung bagi perusahaan. Laporan JIO menegaskan bahwa praktik anti persaingan ini secara signifikan menguntungkan produsen dengan menjaga harga tetap tinggi, dan ujungnya beban finansial jatuh ke masyarakat dan sistem kesehatan. Di Amerika Serikat, pengeluaran untuk resep obat mencapai $535 miliar pada tahun 2018. Keluarga dengan penyakit kronis harus memilih antara membeli obat atau kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara di negara berkembang, harga tinggi berarti banyak pasien sama sekali tidak mendapat obat yang dibutuhkan, yang kemudian menciptakan kesenjangan kesehatan global. Pada skala global, industri farmasi juga memainkan peran kontroversial. Mereka gencar mempertahankan rezim hak kekayaan intelektual yang ketat melalui perjanjian perdagangan internasional, dan seringkali menghambat negara-negara berkembang memproduksi obat generik murah untuk warganya.
kisah perjuangan Afrika Selatan di akhir tahun 1990-an menggambarkan hal ini. Kala itu, ketika AIDS membunuh ribuan orang tiap hari, 39 perusahaan farmasi menggugat pemerintah Afrika Selatan yang berupaya mengimpor antiretroviral generik murah. Beruntung, gugatan itu akhirnya gugur karena tekanan opini publik yang menuduh industri lebih mementingkan paten daripada nyawa manusia. Contoh lain, pada tahun 2012, Novartis menggugat pemerintah India hingga Mahkamah Agung karena India memberikan kelonggaran paten demi menyediakan obat kanker generik bagi rakyat miskin. Industri menyebut itu sebagai pelanggaran paten, sementara aktivis menyebut industri telah buta terhadap krisis kemanusiaan. Sejatinya, semua contoh itu adalah gambaran jelas dari watak dasar industri farmasi modern sebagai entitas bisnis besar. Kendati mereka menghasilkan produk yang menyelamatkan serta memperpanjang hidup, pola perilaku korporasi mereka kerap menunjukkan prioritas keuntungan ketimbang kepentingan pasien. Obat-obatan dipandang sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi, dan tubuh manusia, dalam sehat maupun sakit, menjadi ladang tempat nilai itu dieksploitasi. Dari sini, tampak pula sangat jelas bahwa dalam dunia farmasi dan pengobatan, ternyata ada dua pihak yang sedang sakit. Pertama adalah pasien sakit dan subjek uji klinis yang harus menanggung efek samping. Dan kedua adalah sistem yang sakit secara etis karena membiarkan hal ini bisa terjadi. Artinya, terdapat penyakit rakus yang menggerogoti nurani sebagian pelaku industri. Penyakit apatis yang membuat pemangku kepentingan tidak melihat manusia sebagai manusia. Barangkali inilah ironi yang sangat menyakitkan, bahwa industri farmasi yang dipenuhi orang cerdas yang tahu caranya menyembuhkan berbagai penyakit fisik, namun sayangnya mereka gagal mendiagnosis penyakit moral dalam struktur mereka sendiri. Ketika laba lebih utama dari cinta kasih, ketika tubuh manusia dipandang angka penjualan, maka sejatinya itu adalah gejala sakit yang lebih parah, karena penyakit itu tidak tampak pada X-ray maupun MRI. Kita tentu tidak bisa mengambil kesimpulan secara membabi buta bahwa seluruh industri farmasi adalah pelaku kejahatan. Karena faktanya, berkat mereka pula banyak hidup yang terselamatkan. Namun, kisah-kisah kelam ini hendaknya menjadi vaksin moral bagi kita semua, agar selalu waspada, kritis, dan mendesak transparansi serta akuntabilitas. Regulasi perlu terus diperkuat, suara pasien dan subjek riset harus didengar, dan etika humanisme wajib menjadi roh di tiap tahap. Setiap pil yang diproduksi idealnya mengandung niat tulus untuk menolong, bukan sekedar ambisi korporasi yang bertuhankan pada cuan. Di pinggiran kota Accra, ibu kota Ghana, terhampar kawasan yang dijuluki sebagai kuburan bangkai elektronik terbesar di dunia. Apa yang tidak terlihat di kawasan ini justru adalah apa yang paling mematikan di dunia. Timah dari solder, timbal dari layar komputer, merkuri dari baterai, kadmium dari ponsel, dan bahan kimia lain dari kabel plastik, semuanya dilepaskan ke udara, tanah, dan air saat limbah elektronik dibakar secara terbuka. Tempat ini bernama Agbogbloshie. Bagi dunia barat, nama ini nyaris tidak pernah terdengar. Tetapi bagi para aktivis lingkungan, jurnalis, dan masyarakat lokal, Agbogbloshie adalah simbol paling brutal dari ketimpangan global. Tempat di mana masa depan dibakar bersama debu masa lalu. Disinilah akhir dari miliaran gawai yang pernah menyala terang, seperti laptop, televisi, printer, dan ponsel yang dulu menyimpan banyak kenangan, kini berubah menjadi bangkai beracun yang dibakar demi sejumput logam yang berharga.
Di tempat ini, anak-anak menyusuri kabel seperti mencari tambang emas. Dengan tubuh hitam karena asap dan paru-paru yang pelan-pelan hancur oleh racun yang tidak pernah mereka kenal. Maka di sini ada kisah manusia yang bernafas dalam asap, tidur dalam debu, dan tertawa dalam duka. Di antara rongsokan logam dan kabel yang terjalin kusut, ada kehidupan yang terus bergulir keras dan pahit, tetapi sangat nyata. Semuanya bermula dari apa yang disebut sebagai kebusukan label donasi dan daur ulang. Negara-negara maju di barat mulai mengirimkan perangkat elektronik bekas dalam jumlah yang sangat besar ke Afrika. Banyak kontainer yang masuk ke Ghana diberi label donasi elektronik atau barang bekas untuk perbaikan. Namun, apa yang datang sebagai donasi dan barang bekas itu seringkali merupakan pisau bermata dua. Sebagian besar atau lebih dari 70% perangkat ini sudah mendekati akhir masa pakai atau bahkan sudah rusak sama sekali saat tiba di pelabuhan. Kendati demikian, bagi banyak orang Ghana, ini adalah peluang menguntungkan, di mana sebuah komputer bekas bisa didapatkan dengan harga 1/10 dari komputer baru. Maka, begitu tiba di Ghana, barang-barang sampah itu jatuh ke tangan pengusaha lokal, pasar loak, dan seterusnya. Setiap lapis transaksi menambah keuntungan, sementara racun dan risiko turun ke mereka yang paling tidak berdaya, yaitu para pemulung, anak-anak, serta warga miskin kota. Agbogbloshie, yang sudah menjadi pusat pengumpulan limbah logam, menjadi tujuan bagi tsunami limbah elektronik ini. Para pekerja limbah yang terampil dalam membongkar mobil menemukan bahwa keterampilan mereka dapat diterapkan pada pembongkaran komputer, TV, dan perangkat lainnya untuk mengekstrak logam berharga seperti tembaga, aluminium, serta baja. Padahal di balik semua ini terdapat jaringan perdagangan global yang rumit serta sangat menguntungkan. Negara-negara kaya membayar jauh lebih murah untuk menyingkirkan sampah elektronik mereka dengan mengirimnya ke negara-negara berkembang, ketimbang mengolahnya di negara asal yang memiliki regulasi yang sangat ketat serta mahal. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Korea Selatan, bahkan Jepang menghasilkan jutaan ton limbah elektronik setiap tahun. Barang-barang yang telah rusak, usang, atau dianggap ketinggalan zaman dengan cepat digantikan oleh teknologi yang terbaru. Dan barang-barang yang sudah usang itu mereka labuhkan ke negara-negara seperti Ghana, Nigeria, India, dan Pakistan. Dalam laporan yang disusun oleh Basel Action Network, lebih dari 50 juta ton limbah elektronik dihasilkan setiap tahun di seluruh dunia. Sekitar 15 hingga 20% dari limbah itu tidak diolah secara legal atau aman, dan sebagian besar justru dikirim secara diam-diam ke negara-negara berkembang dengan dalih donasi atau bantuan barang bekas. Monitor komputer pecah, televisi tabung yang tidak menyala, ponsel rusak, dan printer tidak berfungsi, semua barang-barang ini memang tidak untuk digunakan kembali, tetapi untuk dipreteli dan dibakar. Barang-barang yang seharusnya dimusnahkan di negara asal karena berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan malah dikirim ke Afrika, di mana aturan longgar dan kemiskinan memungkinkan semua itu diterima tanpa banyak tanya. Dan tragisnya, para pengepul besar di Eropa dan Amerika Serikat membeli elektronik bekas dalam jumlah masif, mengangkutnya ke pelabuhan Tema, lalu dijual ke tangan ketiga di Ghana. Dan yang lebih menyakitkan, banyak dari perangkat ini pernah menjadi donasi sosial, semisal komputer yang dikirim atas nama bantuan pendidikan, televisi yang dikirim oleh LSM, atau printer bekas dari kantor-kantor di Eropa. Tetapi karena tidak disortir dengan benar, banyak yang rusak sebelum sampai dan akhirnya dibakar. Dan dengan demikian, istilah donasi hanyalah topeng dari sebuah sistem perdagangan limbah yang brutal serta tidak manusiawi. Donasi itu menjadi sebuah bumerang,
dan Agbogblosi menjadi tempat pendaratannya. Agbogblosi berada tepat di tengah-tengah kota Accra dan hanya berjarak beberapa kilometer dari gedung-gedung pencakar langit dan pusat pemerintahan. Ironisnya, di jantung ekonomi negara itulah berdiri lanskap seperti dunia pasca apokaliptik, tempat di mana teknologi canggih dari negara maju datang untuk mati dan masyarakat miskin memungut serpihan hidup dari bangkainya. Di tengah kobaran api kecil dan asap hitam yang menggantung berat di udara, berdiri sosok-sosok yang tidak pernah muncul dalam iklan teknologi. Mereka disebut sebagai anak-anak kabel, para pemulung limbah elektronik yang menggantungkan hidup mereka dari bangkai teknologi dunia. Setiap pagi, mereka menyusuri gundukan limbah elektronik dengan sebatang besi dan magnet kecil di tangannya. Mereka mencari-cari potongan kabel yang bisa dikupas, papan sirkuit yang bisa dibongkar, atau kadang menemukan tetesan kecil emas dari pin prosesor yang sudah tua. Dari 1 kilogram tembaga itu, mereka bisa menghasilkan uang yang cukup untuk makan selama 2 hari. Namun demikian, untuk mendapatkan 1 kilogram itu, mereka harus membakar hampir 5 kilogram kabel, menghirup asap beracun selama berjam-jam, dan melompati pecahan kaca, besi tajam, serta limbah beracun. Di tempat ini diperkirakan terdapat lebih dari 5.000 orang hidup dan bekerja secara informal. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda, bahkan anak-anak di bawah umur. Mereka datang dari utara Ghana, dari desa-desa miskin, dan bahkan dari luar negeri seperti Burkina Faso atau Togo. Mereka mencari nafkah, tetapi yang mereka dapatkan adalah hidup dalam racun yang tidak terlihat. Mereka menyebut pekerjaan ini sebagai karya perut, yang artinya mereka bekerja bukan karena suka, tetapi karena inilah satu-satunya jalan untuk mengisi perut. Mereka tidak mengenal pelatihan keselamatan, tidak ada masker pelindung, dan tidak ada sarung tangan. Yang ada hanyalah tubuh dan tekad untuk bertarung dengan racun yang mengerikan. Di balik aktivitas ini, ada sistem yang tidak terlihat. Seorang pria dewasa biasanya menjadi penguasa titik bakar. Dia mengatur siapa yang boleh membakar kabel di area tertentu dan siapa yang tidak boleh. Dengan begitu, anak-anak yang bekerja di tempat ini hanya bisa masuk jika dibayar atau menyelinap. Para pembeli tembaga biasanya datang tiap sore, membawa timbangan dan membeli logam dari para pemulung. Harganya ditentukan bukan oleh standar pasar, tetapi oleh suasana hati dan kekuasaan lokal. Maka di sini kita memahami dengan pasti bahwa penindasan bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat paling suram di mana harapan tidak lagi ditemukan. Agbogblosi bukan sekedar tempat kerja, sebab banyak dari mereka yang memulung juga tinggal di tempat ini. Mereka membangun gubuk dari kayu lapuk, seng karatan, dan potongan plastik. Mereka tinggal di dalam apa yang disebut sebagai Sodom and Gomorrah, sebutan lokal untuk kawasan pemukiman yang tumbuh liar di pinggiran Agbogblosi. Nama ini mencerminkan kenyataan bahwa tempat ini dianggap kotor, berdosa, dan tentu saja tidak terurus. Rumah-rumah sempit, tanpa listrik, tanpa air bersih dan penuh dengan bau limbah menjadi pemandangan utamanya. Sungai Korle yang mengalir di sekitar Agbogblosi sudah berubah warna menjadi hitam kelam. Airnya mengandung merkuri, timbal, arsenik, dan zat kimia lainnya. Tidak ada yang berani minum langsung dari sungai ini, tentu saja kecuali mereka yang tidak punya pilihan. Saat tiba waktu malam, asap masih terus membubung. Udara menjadi lebih berat, dan suara palu masih terdengar memecah casing CPU. Di dalam gubuk-gubuk kecil itu, orang-orang tidur di atas tikar,
menghirup udara yang sama dengan asap kabel yang mereka bakar di siang hari. Ketika hujan turun, pemukiman itu berubah menjadi kubangan lumpur dan racun. Tetapi tidak ada yang pergi dari sini, sebab mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Saat siang, ketika matahari menembus celah-celah gubuk seng, maka itu hanya memperjelas pemandangan kekacauan. Tumpukan monitor komputer tua, kabel kusut, seng-seng yang berkarat, dan sisa-sisa mesin fotokopi dari masa lalu. Anak-anak berlarian membawa besi tua di atas kepala, sementara orang dewasa memukul-mukul layar televisi untuk mengeluarkan logam di dalamnya. Tetapi, tidak pernah ada yang merencanakan agar Agbogblosi menjadi seperti ini. Dahulu, kawasan ini hanyalah rawa yang dekat dengan pusat kota Accra, dan di tahun 1990-an, tempat ini mulai dihuni oleh para migran dari utara Ghana dan negara-negara tetangga seperti Burkina Faso dan Niger. Mereka datang dengan harapan mencari pekerjaan, namun kenyataan justru berkata lain. Pelan tapi pasti, Agbogblosi berubah menjadi tempat penampungan barang rongsokan. Orang-orang mulai membawa barang bekas dari pasar, dari pelabuhan, dan dari luar negeri. Ketika limbah elektronik mulai membanjiri negara, para pemulung melihat potensi baru, yaitu logam mulia tersembunyi di dalam peralatan elektronik seperti tembaga, aluminium, bahkan emas. Para pemuda mulai mengumpulkan komputer tua, memecahnya dengan palu dan obeng, lalu membakar kabel untuk mengambil tembaga di dalamnya. Api menjadi alat dan asap menjadi sahabat mereka. Setiap kabel yang dibakar menghasilkan logam yang berharga, dan setiap kilogram tembaga bisa dijual untuk makan hari itu. Maka, Agbogblosi pun menjelma, bukan lagi sekedar tempat tinggal sementara, tetapi dari sebuah sistem ekonomi informal yang sangat kompleks. Dari pembeli skala besar, tukang bakar kabel, pengepul logam, hingga pedagang kecil, semuanya berputar dalam ekosistem yang disebut sebagai ekonomi sampah elektronik. Namun demikian, ada harga mahal yang harus dibayar. Seperti telah dijelaskan, apa yang tidak tampak di tempat ini justru adalah apa yang paling mematikan di dunia. Timah dari solder, timbal dari layar komputer, merkuri dari baterai, kadmium dari ponsel, dan bahan kimia lain dari kabel plastik yang dilepaskan ke udara, tanah, dan air selalu membawa kematian dalam bentuk diam-diam. Riset menunjukkan bahwa anak-anak di Agbogblosi memiliki kadar timbal dalam darah mereka jauh di atas ambang batas aman. Paparan timbal pada anak dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, keterlambatan perkembangan, penurunan IQ, serta gangguan perilaku. Sementara bagi wanita hamil, bahan kimia ini bisa menyebabkan keguguran atau cacat lahir. Namun demikian, racun itu tidak hanya berhenti pada tubuh manusia. Ia meresap ke tanah, mencemari sayur-sayur yang ditanam di sekitar Accra. Ia mengalir ke Sungai Korle dan meracuni ikan-ikan. Ia menempel di udara dan terbawa angin ke kawasan lain. Racun dari Agbogblosi tidak tinggal diam. Ia bergerak, menyebar, dan membunuh dengan perlahan. Sayangnya, tidak ada statistik kematian resmi tentang hal ini. Juga tidak ada investigasi menyeluruh. Hal itu karena yang mati bukanlah para pemilik pabrik elektronik, melainkan orang-orang yang tidak terdaftar, tidak memiliki surat, serta tidak dianggap sebagai warga. Mereka mati diam-diam dalam keheningan yang tidak tercatat oleh sejarah. We have a good crew. Kepiting Raja Merah, atau juga sering disebut sebagai kepiting Raja Alaska,
adalah harta karun yang menjadi primadona dunia kuliner. Mereka adalah makhluk purba yang berjalan lambat di dasar laut gelap dan bertahan dalam suhu ekstrim. Kepiting ini bisa tumbuh hingga memiliki 5 kaki kokoh dengan cangkang tajam seperti perisai. Mereka bisa memiliki rentang kaki hingga 1,8 meter dengan rata-rata berat sekitar 3,6 kg dan merupakan jenis yang paling mahal dari 3 spesies kepiting raja yang ditangkap di Alaska. Yang menarik dari kepiting raja Alaska bukan semata karena ukurannya yang sangat besar, tetapi juga karena dagingnya yang manis, lembut, serta padat. Teksturnya selalu menjadi favorit di restoran bintang 5. Dan itulah mengapa pasar dunia tidak pernah berhenti menginginkan kepiting ini. Di Tokyo, 1 kaki utuh kepiting raja bisa dijual dengan harga lebih dari $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Sementara di Amerika Serikat, hidangan lengkap kepiting raja bisa dihargai antara $300 hingga $900 atau kurang lebih 14,6 juta rupiah untuk porsi keluarga. Tingginya harga kepiting raja Alaska tentu saja bukan semata karena rasanya yang istimewa atau karena ukurannya yang sangat besar. Akan tetapi, karena kepiting ini hanya bisa ditangkap dalam waktu singkat dengan medan yang sangat sulit, di mana kru harus bertaruh nyawa untuk bisa mendapatkan daging kepiting ini. Kepiting raja Alaska hidup di laut dalam. Mereka menyukai suhu dingin ekstrim antara -1 hingga 4 derajat Celcius dan hidup di kedalaman 100 hingga 400 meter, meskipun kadang ditemukan lebih dalam lagi. Di Laut Bering, mereka lebih suka wilayah berpasir atau berlumpur, tempat mereka bisa bergerak dengan perlahan dan menggali untuk bersembunyi. Mereka berpindah-pindah secara musiman. Saat musim dingin mendekat, mereka bermigrasi ke wilayah yang lebih dalam. Kemudian saat musim panas, sebagian naik ke wilayah dangkal untuk bertelur. Migrasi ini merupakan momen yang sangat penting, dan momen inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan. Penangkapan kepiting raja Alaska berlangsung hanya 2 hingga 4 minggu di musim gugur, biasanya berlangsung dari bulan Oktober hingga Januari, dengan puncak di Oktober hingga bulan November. Perjalanan penangkapan dimulai dari perairan Bering yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling ganas di muka bumi. Di tempat ini, angin bisa mencapai lebih dari 60 knot dengan gelombang setinggi 15 hingga 50 ft. Laut Bering yang merupakan perbatasan alami antara Rusia dan Alaska adalah salah satu dari sedikit perairan yang menampakkan wajah brutalnya hampir sepanjang tahun. Saat tiba musim gugur, suhu air bisa turun drastis hingga mendekati titik beku. Angin yang menyapu keras menciptakan gelombang yang bukan hanya menghantam lambung kapal, tetapi juga meruntuhkan semangat siapapun yang tidak bermental baja. Dan dalam suasana seperti inilah para nelayan Alaska berangkat. Mereka meninggalkan keluarga, kenyamanan rumah, dan menghadapi risiko nyata yang mengerikan. Beberapa dari mereka bahkan tidak pernah kembali ke rumah. Nama mereka kadang diabadikan dalam kapal baru atau sekedar diingat dalam pertemuan tahunan awak. Statistik menunjukkan bahwa tempat ini menjadi ladang 300 kematian per 100.000 pekerja per tahun, dengan fatalitas mencapai 1 nelayan per minggu dan cedera hampir 100% di antara awak. Meski mereka telah mengenakan pakaian penyelamat dan pelatihan, cuaca ekstrim seperti badai lepas pantai dan suhu di bawah nol tetap menimbulkan risiko besar. Banyak kapal yang kehilangan orang-orangnya. Terkadang sebagian dari mereka jatuh ke laut dengan suhu air yang sedingin kematian. Maka meski pelampung telah dilempar, dalam waktu hitungan menit
tubuh mereka mulai mati rasa. Kemudian dalam waktu 10 menit, kebanyakan tidak bergerak lagi. Tubuh mereka tenggelam dalam keheningan karena laut tidak memberi waktu untuk menyelamatkan siapapun. Ditambah lagi, karena harus berpacu dengan waktu, seluruh kru kapal harus bekerja nyaris 24 jam sehari. Mereka tidur hanya sekitar 3 hingga 4 jam dengan shift bergiliran. Saat satu shift beristirahat, maka shift yang lain harus menarik pot, menyortir kepiting, mengganti umpan, dan menjatuhkan kembali pot ke dasar laut. Jika di daratan, musim panen dianggap sebagai sebuah perayaan, maka di lautan, musim itu adalah perang melawan waktu, melawan cuaca, dan terkadang melawan nasib buruk. Kendati demikian, bagi banyak awak, risiko itu dianggap sebanding dengan cuan besar dalam waktu singkat. Gaji yang dihasilkan oleh para kru sangat tergantung pada hasil tangkapan. Mereka menganut sistem crew share yang berarti mereka tidak digaji tetap, namun mendapat bagian dari keuntungan bersih setelah dipotong biaya operasional kapal. Untuk kapal sukses, seorang awak kapal bisa menghasilkan 20 hingga 50 ribu dolar atau sekitar 800 juta rupiah hanya dalam beberapa minggu musim tangkap. Namun begitu, angka ini tidaklah pasti. Sebab jika hasil tangkapan sangat buruk, gaji mereka bisa jauh di bawah itu. Kapal penangkap kepiting Raja Alaska bukan kapal nelayan biasa. Rata-rata panjangnya mencapai antara 30 hingga 45 meter, terbuat dari baja tebal dan dirancang khusus untuk menghadapi gelombang setinggi rumah. Lambung kapal dibuat bulat dan dalam untuk stabilitas maksimal, dengan dek terbuka yang disiapkan sebagai pabrik terapung tempat pot baja disusun seperti tembok perang. Senjata utama dalam perburuan kepiting ini adalah pot, kotak logam besar berbentuk kubus kira-kira sebesar meja makan, dengan berat dalam kondisi kosong mencapai 300 hingga 400 kg atau hampir 1 ton jika terisi penuh dengan kepiting. Pot ini terbuat dari kerangka besi yang dilapisi kawat baja dengan 1 atau 2 pintu masuk di sisi bawah. Di dalamnya dipasang dengan umpan, biasanya berupa potongan ikan herring, kod atau makarel yang telah dibusukkan agar mengeluarkan aroma kuat. Setiap pot diikat dengan tali sepanjang ratusan meter dengan ujung yang diberi pelampung berwarna terang dan bendera penanda serta nomor kapal. Satu kapal bisa membawa 100 hingga 300 pot dalam sekali pelayaran, dan setiap pot memiliki identitas, dan kehilangan satu saja bisa berarti kerugian ribuan dolar. Ketika pot dijatuhkan ke dasar laut, dengan kedalaman sekitar 150 hingga 400 meter, kepiting akan merayap masuk karena tertarik oleh bau umpan. Menarik pot dari laut dalam bukanlah pekerjaan tangan manusia. Pot yang penuh bisa seberat 700 hingga 1000 kg. Untuk itu, kapal dilengkapi dengan kren hidrolik dan katrol besar yang digerakkan oleh mesin bertekanan tinggi. Setiap tahun, Departemen Perikanan Alaska bersama ilmuwan dan otoritas perikanan federal menetapkan musim penangkapan untuk setiap jenis kepiting. Seperti yang telah dijelaskan, musim penangkapan kepiting Raja Alaska biasanya dimulai pada pertengahan Oktober dan hanya berlangsung hingga awal November, atau hanya sekitar 2 hingga 4 minggu. Waktu singkat ini bukan hanya karena keterbatasan alat atau cuaca saja, tetapi karena perlindungan populasi. Maksudnya, jika kepiting ditangkap di luar musim, ketika mereka sedang bereproduksi atau bermigrasi, maka populasi tahun depan bisa lenyap. Maka, waktu ini adalah satu-satunya kesempatan bagi ratusan kapal untuk bergerak. Kepiting Raja Alaska memiliki siklus reproduksi yang lambat.
Betina hanya bertelur sekali dalam setahun dan jumlah telurnya bisa mencapai sekitar 100.000 butir. Tetapi dari ratusan ribu itu, hanya sebagian kecil yang bisa bertahan hidup. Anak-anak kepiting yang baru menetas berbentuk seperti larva kecil transparan yang melayang-layang di arus laut. Mereka menjadi makanan planktonik bagi banyak spesies lain. Dan dengan begitu, maka hanya yang cukup kuat dan cukup beruntung bisa tumbuh menjadi remaja, mengganti cangkang berkali-kali, dan akhirnya menjadi dewasa setelah 4 hingga 6 tahun. Inilah alasan kenapa populasi kepiting Raja Alaska sangat sensitif. Penangkapan berlebihan akan menghancurkan generasi masa depan, dan karena itu hanya jantan dewasa yang boleh untuk ditangkap. Betina dan jantan kecil wajib dikembalikan ke laut dalam kondisi masih hidup. Dan inilah peraturan ketat yang dijaga dengan sanksi berat oleh otoritas di Alaska.